Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reti Nuriati, mahasiswa TPB 26, Program Studi Pendidikan Agama Islam, hadir untuk menyampaikan materi tentang urgensi Pancasila. Mari kita tingkatkan pemahaman dan pengalaman nilai-nilai Pancasila demi Indonesia yang lebih baik. Pancasila sebagai dasar negara dan ideologi bangsa Indonesia memiliki peran sentral dalam membentuk karakter dan arah pembangunan bangsa. Namun, implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat tidak selalu berjalan mulus. Oleh karena itu, penting untuk menakar baik dan buruknya implementasi setiap sila Pancasila guna memahami urgensi penguatan ideologi ini. Fungsi Pancasila 1 sebagai dasar negara. Pancasila menjadi landasan bagi pembentuk hukum dan peraturan perundang-undangan di Indonesia. 2. Sebagai ideologi negara, Pancasila menjadi pedoman bagi seluruh warga negara dalam berpikir, bersikap, dan bertindak. 3. Sebagai sumber hukum, Pancasila menjadi sumber dari segala hukum di Indonesia. 4. Sebagai moral pembangunan, Pancasila menjadi landasan etika dan moral dalam pembangunan nasional. 5. Sebagai alat persatuan bangsa, Pancasila menjadi perekat yang mempersatukan seluruh warga negara Indonesia yang beragama, bersuku, dan ras budaya. 1. Ketuhanan yang Maha Esa mengandung nilai bahwa bangsa Indonesia mengakui adanya Tuhan yang Maha Esa sebagai Sang Pencipta alam semesta. Implementasinya adalah dengan menghormati kebebasan beragama dan keyakinan serta menjadi kerukunan antar beragama. Contoh baiknya, kebebasan beragama dijamin oleh negara dan nilai-nilai agama menjadi landasan moral bagi kehidupan masyarakat. Contoh buruknya masih ada intoleransi terhadap kelompok minoritas, organisasi agama untuk kepentingan tertentu, dan pemahaman agama yang seperti menimbulkan konflik. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab mengandung nilai prinsip manusia memiliki hak yang sama dan harus diperlakukan secara adil dan beradab. Implementasinya adalah dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia serta menentang segala bentuk dan penindasan. Contoh baiknya kesadaran akan hak asasi manusia semakin meningkat, bantuan kemanusiaan diberikan kepada yang membutuhkan, dan gotong royong masih menjadi bagian dari budaya masyarakat. Contoh buruknya kesenjangan sosial ekonomi masih tinggi terhadap kelompok tertentu masih terjadi, dan khususnya pelanggaran HAM belum sepenuhnya terselesaikan. 3. Persatuan Indonesia mengandung nilai bahwa seluruh warga Indonesia harus bersatu padu menjadi kesatuan bangsa dan negara. Implementasinya adalah dengan mengembangkan sikap nasionalisme dan patriotisme serta menghargai keberagaman budaya. Contoh baiknya, semangat nasionalisme masih kuat, keberagaman budaya diakui dan dilestarikan, dan upaya menjadi keutuhan NKRI terus dilakukan. Contoh buruknya, munculnya gerakan separatis, konflik antar kelompok etis atau agama, dan penyebaran berita bohong yang memecah belah persatuan. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan mengandung nilai bahwa kekuasaan tertinggi berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui sistem perwakilan. Implementasinya adalah dengan menjunjung tinggi demokrasi serta menghargai perbedaan pendapat dan musyawarah untuk mencapai mufakat. Contoh baiknya, demokrasi berjalan dengan adanya pemilihan umum. Aspirasi masyarakat didengar melalui perwakilan di parlemen. Contoh buruknya, politik yang masih marak, partisipasi masyarakat dalam mengambil keputusan masih rendah, dan kualitas perwakilan rakyat masih belum sesuai harapan. 5. Keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia mengandung nilai bahwa seluruh rakyat Indonesia memiliki hak yang sama untuk mendapatkan kesejahteraan sosial. Implementasinya adalah dengan mewujudkan pemerataan pembangunan serta mengurangi kesenjangan sosial dan ekonomi. Contoh baik, program-program pemerintahan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat terus dilakukan, bantuan sosial diberikan kepada yang membutuhkan, dan kesadaran akan penting keadilan sosial semakin tinggi. Contoh buruknya, korupsi masih merajalela, kesenjangan ekonomi semakin lebar, dan akses terhadap pendidikan dan kesehatan belum merata. Sekian dan terima kasih.